berkumpul lagi setelah berpisah berapa bulan kita? 2-3 bulan? Oh, orang anaknya Mbak Nana udah 2 bulan, berarti 2 bulan lebih lah ya. Karena kayaknya 9 bulan waktu itu ya, dekat-dekat 9 bulan. Setelah kita berpisah hampir 3 bulan lah ya, hampir 3 bulan. Ini merupakan saya curiganya adalah sesi terakhir kita, gitu ya. Karena sesi keempat ini kita belum dapat ACC lagi, gitu. Kenapa juga saya berkomunikasi dengan Mbak Nana bahwa ditarik nih kegiatannya, materinya hari ini masalah pengolahan produk. Setelah sesi ke-1 dan sesi kedua kita belajar tentang teorinya permakultur, kemudian kita praktek bareng-bareng penanaman dan lain sebagainya. Diharapkan bagi mereka yang mengikuti dari sesi ke-1 gitu ya, itu sudah dapat bayangan bahwa ketika kita menanam sesuatu itu, ketika membuahkan hasil dari tanaman yang kita tanam itu, kita tidak konsumsi langsung, tidak, atau kalaupun mau dijual enggak dalam bentuk mentahan kalau istilah Mbak Nana, gitu ya. Kenapa? Karena harganya akan harganya akan murah sedikit gitu ya. Padahal import kita luar biasa ya, mulai dari penggarapan, persiapan lahan ya, kemudian penanaman, perawatan gitu ya. Begitu panen dapatnya harganya sih cuma seikat 2.000 gitu ya. Atau cabe gitu kan, kalau lagi hoki kita mungkin sekilonya bisa dapat puluhan ribu gitu ya. Tapi kalau lagi jatuh ya tetap aja cuma 12.000 atau berapa gitu ya. Nah, itu yang dalam etika atau prinsip permakultur sebenarnya tidak tepat ya, bahwa hasil produk yang kita panen itu kita olah. Gitu ya. Kita olah untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Gitu. Selain itu juga kalau misalnya kita bentuk mentahan, ada masa kadaluarsanya, benar nggak? Akan ada busuknya, gitu ya, ada busuknya. Paling berapa lama sih, gitu ya? Paling berapa lama kita bisa menahan cabai, tomat, kayak gitu-gitu ya, sayuran? Paling 2 seminggu aja udah maksimal banget, gitu ya. Kalau kita nggak nyimpennya nggak bener tuh preparationnya, gitu kan? Nah, gimana cara memperpanjang usianya? Terus meningkatkan value-nya. Nah, inilah yang pada sesi ketiga ini coba kita pelajari. Ini ntar dulu ya, nanti saya mau ini aja dulu sambil nunggu ini karena agak buram, mau diganti dulu ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu ini mampu mengolah hasil panennya masing-masing. Nanti pengolahan seperti apa, bukan hanya sekedar mengolah, diolah jadi sambal nanti yang Mbak Nana ya, atau jadi marmalade, atau jadi jam, atau jadi selai gitu ya. Tidak cuma sekedar itu, tapi juga pelatihan hari ini itu sampai besok bagaimana memasarkan, bagaimana membranding, di packagingnya aja kita pikirkan, gitu kan. Nanti kita belajar masalah gimana sih logonya, gimana namanya, gimana nanti tata letaknya, supaya nanti kalaupun misalnya dia di labeling gitu ya, produk kita di label itu menarik. Satu. Kemudian gimana nanti kita ngitung HPP-nya, harga jualnya, modalnya gitu ya. Kemudian nanti kita nge-branding itu gimana? Kita misalnya punya akun jualan sendiri, misalnya rumah permakultur misalnya, atau apapun lah nanti mereknya gitu ya. Itu nanti ada sambal ruang misalnya, apalah selai dan lain sebagainya, itu homemade dan bebas pengawet gitu ya. Kita pakai pengawet alami, gula sama garam gitu ya. Nah itu, terus nanti gimana kita cara nge-branding, gimana cara kita jualan, itu juga nanti kita pelajari. Jadi saya harapkan Bapak Ibu ini ilmunya mahal banget. Jangankan pelajaran teorinya tadi ya, bahkan nanti Mbak Nana ini kan mengajarkan kepada kita masalah resepnya. Ini masih apa sebenarnya ya Mbak ya, gitu ya. Resep yang kalau Bapak Ibu nanti kalau di swasta, resep itu mahal, gitu ya. Cuma karena 40.000, 40 juta tuh, satu resep 40 juta loh, bukan 40.000, 400.000, 40 juta. Kalau dibeli sama hotel atau sama resto. Ya, karena apa, nanti kita akan continue kalau misalnya resep itu kita pakai gitu kan. Mungkin nanti resepnya resep dasar ya Mbak ya, resepnya mungkin resep dasar. Nanti kenapa harus resep dasar? Nanti
variannya Bapak Ibu yang kreativitas sendiri gitu, mau nambahin apa, ciri khasnya apa, mau pakai misalnya sambal nanti ciri khasnya pakai apa namanya ebi misalnya, atau mau pakai apa terserah, bebas, tapi basicnya resepnya nanti ini kita latih di sini gitu ya. Ini bedanya mungkin pelatihan LH dari tahun-tahun sebelumnya yang kita cuma teori, sekarang kita coba jadikan Bapak Ibu bank sampah itu bukan cuma sekedar ngolah organik dan anorganik, tapi juga menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Kan kemarin heboh ya di dinas UMKM ya, yang mau dituntut mau dapat bantuan dan membludak, padahal itu kesalahannya ini nih, kesalahan informasi, harusnya kan udah dibagi kecamatan ya. Jadi saya harapkan nih Bapak Ibu di sini bisa menjadi entrepreneur masing-masing di bank sampahnya. Kenapa saya juga cuma memilih hari ini? Harusnya kan kalau sesi 1 dan sesi 2 satu bank sampah itu cuma 1 orang, ya kan? Karena saya ngelihat dari kemarin antusiasmenya dulu, saya lihat gimana gitu ya. Setelah ternyata hasilnya ada pengurangan, saya pengen yang benar-benar semangat, benar-benar yang akan aplikatif, yang saya undang di hari ini gitu ya. Dan kenapa juga satu bank sampah sekarang diundang 2, supaya ngingetin, karena saya tahu di sini itu kebanyakan ibu-ibu yang sudah dewasa gitu masalahnya kan ya, suka lupa. Jadi makanya kenapa butuh teman gitu, saya biar saling ingetin gitu, paham banget dah karena faktor U nggak bisa gitu ya. Nah nanti yang hadir hari ini saya harapkan bisa ngajarin ke yang lain, jadi ibu nanti bisa misalnya bank sampah Seroja atau bank sampah Panggoyan itu punya ciri khas, oh saya mau jam aja misalnya gitu ya, ada itu sama yang lainnya. Oh apa namanya, Buri Mandiri karena kekuatan di sambal, misalnya kemarin sambal mangga, nah ini variannya sambal yang lain misalnya gitu, boleh gitu ya. Nanti coba kita, siapa tahu tahun depan kita ada pelatihan lagi, nanti kita bisa fasilitasi gimana cara jualan maksudnya saya punya DH punya warung yang bisa memfasilitasi produknya Bapak Ibu, mudah-mudahan gitu ya, amin. Udah oke ya, udah kelihatan ya, udah lumayan ya dibandingkan yang tadi burung-burung. Jadi bisa full, di full dong. Mungkin itu aja preambulnya, nanti kita nggak berlama-lama karena kita akan lama di masak-masaknya. Mangga mana teorinya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Luar biasa. Aduh, kita udah 3 bulan ya, 3 bulan sih hitungannya udah bertemu dari yang saya hamil 9 bulan sudah nongol itu di permakultur, anaknya permakulturis. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Nisa, ini kan pelatihan kita ini continue ya sebenarnya. Dari pertemuan pertama kita bahas soal permakultur. Sebenarnya sih tahun kemarin saya sudah mengadakan pelatihan di DLH ya Mbak Nisa ya, tapi khusus untuk membahas sampah organik, pengolahan sampah organik sebenarnya. Nah, mudah-mudahan ya Mbak Nisa, 1 kali sesi lagi kita di ACC, mudah-mudahan. Kalau misalkan sekali lagi di ACC, jadi nanti kita bahas lagi ya pengolahan limbah organik. Ayo ACC, Pak ACC Pak Adis. Ya, jadi kalau misalkan nanti yang terakhir ini di ACC, kita bahas lagi masalah pengolahan limbah organik atau limbah rumah tangga menjadi pupuk, probiotik, dan menjadi pestisida alami serta karbon untuk membersihkan rumah gitu. Jadi kalau misalkan nanti 1 pertemuan, bukan 2 pertemuan ya, 1 sesi 2 pertemuan itu kita di approve, itu udah kita close loop, lingkaran tertutup, dari masalah penanamannya, dari masalah pengolahannya, sampai nanti kan menghasilkan limbah, hasil pengolahan limbahnya kita olah kembali menjadi pupuk probiotik dan pestisida alami serta karbon. Nah, itu nanti dipakai di mana? Dipakai lagi di kebun. Ya, jadi pestisida ini kita pakai lagi untuk di kebun. Pupuk probiotiknya kita pakai lagi untuk di kebun. Nanti kebunnya akan menghasilkan lagi, akan panen, kita olah lagi. Nah, itu lingkaran tertutup. Nah, itu yang disebut sebagai permakultur, lingkaran tertutup. Dari mulai penanaman, dari mulai pengolahan,
hasil dari pengolahannya itu ada namanya ekonominya, nilai ekonomi. Nanti hasil limbahnya kita olah kembali, hasil limbahnya dipakai lagi di kebun. Nah itu closed loop namanya. Benar-benar nggak ada yang keluar. Tidak ada yang keluar, tidak ada yang terbuang, itu lingkaran tertutup. Nah itu sebenarnya kunci dari si permakultur itu sendiri, atau circular ekonomi sebenarnya maksudnya gitu. Mbak saya ada pointer tidak? Ya. Bisa ada yang bantu nge-slide? Ya. Ya, next lagi. Pointer. Cariin pointer. Nah, ini bisa dilihat ya, circular ekonomi. Nah, circular ekonomi itu apa sih? Saya bisa dilihat. Kalau dia linear, dia kalau ini kita asumsikan sebagai produksi ya atau industri. Kalau dia linear, dia langsung terbuang. Kalau dia recycling, dia muter-muter, pasti ada yang terbuang juga. Nah, kalau sirkular, ya itu tadi, tidak ada yang terbuang di sini. Sirkular ekonomi. Jadi ekonominya berputar, dia menghasilkan, tapi tidak ada yang terbuang atau tidak ada waste. Kalau ada waste, itu suatu hal yang tidak dapat dihindari. Nah, jadi intinya kalau bisa dihindari, masih bisa dihindari, ya dihindari. Gitu. Oke, next. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau linear ekonomi itu adalah produk hasil industri yang memang ada di lingkungan kita sekarang. Jadi biasanya menanam, lalu memproduksi, mengkonsumsi, dan waste-nya atau limbahnya dibuang. Gitu. Nah, kalau recycling, dia dari menanam, membuat, mengkonsumsi, ada yang di-recycle, tapi ada juga yang dibuang. Masih ada yang dibuang, itu masih recycling ekonomi. Kalau circular ekonomi diusahakan itu tidak ada yang terbuang. Nah, biasanya UMKM itu terletak di sini dan di sini. Biasanya, ya. Kalau yang di sini itu berarti either itu limbahnya hasil pengolahan industri makanannya tidak diolah. Jadi ada limbah, ada sisa-sisa dari sayurnya atau sisa dari buahnya, sisa dari kulitnya udah langsung aja masuk ke tong sampah gitu. Berharap nanti ya udah nanti DLH aja dinas sampahnya itu yang memisahkan. Nah itu berarti masih masuk ke sini. Organik dan anorganiknya semua kebuang. Anorganiknya itu apa? Pasti akan ada sampah seperti ini nih, plastik lah, gitu. Nah itu dibuang semuanya. Organik dan anorganik itu berarti dibuang. Ini masuk ke linear ekonomi dan ini memang sedihnya 80% industri di kita itu masih linear ekonomi. Nah, ada beberapa yang sudah berusaha untuk recycling ekonomi. Salah satunya apa yang bisa di-recycle? Mungkin sudah ada yang hasil produksinya atau limbah produksinya diolah menjadi kompos. Gitu. Atau misalkan dia tidak mengolah sisa produksinya menjadi kompos, tapi dia mengolah si kemasannya, si plastiknya gitu dia olah. Nah itu masih masuk ke recycling. Tapi masih ada ini nih pilihan, dia tidak mengolah dua-duanya. Entah dia mengolah organiknya mampu, anorganiknya nggak mampu, atau dia mampunya anorganiknya, organiknya nggak mampu. Ada yang seperti itu. Nah kalau di circular ekonomi itu diusahakan kita tidak membuang sampah, membuang limbah. Caranya gimana? Bisa. Jadi untuk sisa-sisa nanti misalkan kita bikin ini ya, marmalade. Kita ngomongin marmalade dong, jangan salah. Harga jualnya lebih tinggi. Iya. Kayak sama apa? Es teh dengan iced tea. Ya. Es teh 5.000, iced tea 25.000. Begitu. Jadi kita sebutnya bukan selai, tapi marmalade. Nah, tapi kan kita ada satu kelompok lemon. Kita akan mengolah si lemon menjadi beberapa olahan, lemon syrup, marmalade, dan lemon curd namanya. Nah ini kan nanti ada sisanya, ada ampasnya. Nah kalau misalkan tidak mampu mengolah, masuk ke linear ekonomi, si ampasnya ini udah dibuang begitu aja. Tapi mudah-mudahan nanti sesi selanjutnya di approve, kita akan belajar mengolah si ampasnya ini, kita olah jadi koenzim. Koenzim itu berguna untuk menjadi pestisida alami kalau di kebun, atau menjadi karbon dan pembersih untuk di rumah. Jadi ibu-ibu tidak perlu lagi membeli karbon. Gitu.
Nah, pasti ada lah plastik-plastiknya. Itu digimanain? Kita bisa bikin eco-brick. Jadi benar-benar tidak ada yang terbuang. Nah, itulah namanya circular economy. Dan sampai sekarang pelaku bisnis yang menerapkan circular economy ini masih amat sedikit. Ya, kalau toh ada green company itu masih berada di sini. Kadang dia sanggup mengolah organik, tapi yang organiknya tidak sanggup. Ada satu lagi nih masalah kemasan. Nah, kalau kita bicara masalah packaging atau kemasan yang ada di UMKM memang dilema. Saya tahu banget dilemanya itu karena UMKM itu ambil labanya kan nggak banyak ya, sedikit. Jadi gimana caranya packagingnya itu yang semurah-murahnya. Nah, packaging yang semurah-murahnya biasanya tidak eco-friendly memang. Dan biasanya kalau dia plastiknya yang sekali jatuh itu, misalkan kayak keripik jatuh pecah, ya kan, nggak bisa tahan lama. Tapi itu bisa nanti kita olah jadi eco-brick. Nah, jadi istilahnya kita sudah bantu meminimalisasi sampah. Jadi itulah yang disebut dengan circular economy, berputar. Dan circular economy ini bukan hanya bisa dilakukan di level industri, di rumahan juga bisa. Nah, kalau di level rumahan itu ya, yang tadi saya bilang ya itu permakultur. Tapi kalau di level industri, di level produksi, UMKM, perusahaan, itu namanya circular economy. Next. Nah, kalau di dalam permaculture kan itu ada sebenarnya ada 3 etika dan 12 prinsip, itu panjang sekali. Nah, prinsip ketiga itu namanya obtain a yield. Atau optimalisasi hasil. Optimalisasi hasil itu kemarin saya sudah jelaskan waktu kita bahas masalah permaculture. Ada yang namanya multiple function, ada yang namanya stacking function. Itu dalam pola penanaman. Nah, sekarang dalam pola pemanenan ada yang namanya obtain yield atau pengolahan bahan baku. Next. Nah, ini bisa dibaca tujuannya apa tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nisa. Nah, sebenarnya tujuannya ada banyak. Yang paling utama memang shelf life sih. Jadi si usianya dari si produk itu sendiri. Berapa lama sih kita bisa menyimpan tomat? Berapa lama sih kita bisa menyimpan cabai seperti itu? Tapi memang pola food preserving atau pengawetan ini di Indonesia, next, nanti bisa dibaca, di Indonesia ini kurang terkenal. Karena apa? Ngapain sih kita melakukan pengawetan? Orang tiap hari memang sayur lewat kok. Ngapain sih tiap hari ada memang sayur lewat? Tiap hari kita bisa ke pasar. Iya. Ya kalau kayak kemarin ada pandemi, segala macam kegiatan terbatasi, bingung juga. Atau lagi naik-naiknya. Nah, kalau di Indonesia ini aduh pusing banget. Saya merasakan yang bergerak juga di bidang food and beverages industri itu suka pusing. Ada kalanya si cabai harganya murah banget. Oke, ada kalanya udah langsung melonjak, padahal kita mungkin produksi sambal. Udah pusing. Harga nggak bisa dinaikin. Bisa ditimpuk sama customer kan. Nah, itu gimana nih? Gitu. Jadi keremehan yang terjadi di Indonesia, kita tidak pernah atau jarang melakukan food preserving atau pengawetan itu nanti di situ masalah. Karena di Indonesia ini kan dari pemerintahnya belum ada database untuk pertanian. Jadi kita tuh tidak terlacak. Ada berapa sih petani di daerah A yang menanam cabai, ada berapa petani di daerah A yang menanam tomat dan segala macam. Sehingga pas panen hasilnya adalah panen raya, membludak semuanya. Sekarang posisinya tomat itu di level petani itu Rp600 sekilo. Di level petani ya, yang di Tengkulak. Kalau yang kita beli makanya sama-sama aja harganya. Jadi kan kasihan juga gitu kan ya si sang petani tersebut gitu. Kasihan juga Tengkulaknya juga, mungkin dia menanggung kerugian karena perubahan cuaca yang ekstrim. Nah, di situ pentingnya. Nah, food preserving atau pengawetan makanan ini sebenarnya di luar negeri itu amat masif karena mereka 4 musim. Di musim di musim dingin, musim salju, mereka tidak bisa memproduksi. Jadi mereka harus mengawetkan yang mereka panen di musim panas dan musim gugur. Mereka biasanya di musim gugur melakukan pengawetan untuk dimakan di musim dingin atau winter atau musim salju begitu. Nah, kalau di kan tropis ya nggak ada begituan ya, tapi di kita ada juga perumahan panen raya, jatuh harganya, itu kuncinya. Nah, di sini ada beberapa
beberapa impactnya atau dampak dari food processing. Pertama jelas meningkatkan ketersediaan. Jadi kalau di kita ya itu, kalau lagi musim jengkol murah, kalau lagi nggak musim jengkol seharga daging sapi, tapi dibeli juga ya karena doyan gitu kan. Terus kadang cabai mencapai 110.000 per kilo, tapi yang doyan cabai udah kumaha, akhirnya dibeli juga. 2.000 cuma dapat 5 biji, itu kemarin tuh pernah ada yang komplain kayak gitu. Jadi dia meningkatkan ketersediaan. Nah di sini juga dia bisa menambah antioksidan level sebenarnya, ada proses fermentasinya, itu sebenarnya menambah nutrisi. Dan di sini mindset kita kadang kalau orang Indonesia, aduh tapi kalau misalkan dilakukan diolah gitu kan nanti nilai gizinya turun. Sebenarnya nggak semua, ada proses fermentasi, proses pickling atau pengacaran, dia akan menambah vitamin C. Gitu. Proses fermentasi dia akan menambah probiotik. Jadi ya banyak mindset yang agak salah di situ, termasuk di sini hoax yang beredar. Ternyata aku baru ngeh. Di sini kan saya menemukan banyak sekali pohon caya atau pepaya Jepang ya. Ternyata jarang ada yang ngolah ya, karena takut ya ada hoax ya bahwa pepaya Jepang itu racun bla 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 bla. Nah, saya bisa katakan itu tidak, karena pepaya Jepang atau caya sejak zaman Maya kuno, zaman Aztec ya, atau ancient Maya dan ancient Aztec itu dia sudah jadi superfood. Nah ini mah ada yang sabotase aja, mungkin tukang jualan pokcoy merasa tersaingi dengan caya. Itu mah sudah biasa di dunia industri. Kalau daun kaya yang asli Indonesianya itu lebih bagus mana sih sama caya itu? Daun paya yang asli itu. Pepaya daun merah. sama sih sebenarnya, cuman bedanya tidak semua orang bisa menelan pahit-pahit kepahitan daun pepaya. Saya juga tidak bisa Bu. Gitu, karena hidup saya sudah pahit ya. Jadi saya lebih bisa memakan caya. Jadi maksudnya ada pilihan, sama gizinya, tapi yang satu terlalu pahit, ada yang suka, ada yang tidak. Nah caya itu lebih netral, bisa dimakan, anak kecil juga bisa makan karena dia netral sekali rasanya. Cara mengolah caya itu apapun yang bisa dilakukan oleh daun pepaya dan daun singkong bisa dilakukan oleh caya. Gitu. Jadi kalau misalkan mau masak sesuatu yang resep daun singkong atau resep daun pepaya itu bisa digantikan oleh si caya. Jangan percaya hoax. Caya itu bergizi tinggi, itu termasuk superfood. Nanti ini bisa dibaca lagi ya kelengkapannya apa aja sih impactnya dari pengawetan food preserving atau processing ini bisa dilihat. Next ya. Nah, ada berbagai macam metode sebenarnya. Cuma karena di Indonesia ini food preserving itu tidak terlalu dikenal, jadi mungkin hanya sedikit. Nah, itu kan nanti dibagi modulnya, nah harus mau dibagi ya? dibagi ya. Tenang. Tapi buat foto juga nggak apa-apa, ada saya ya. Nah, salah satunya itu ada canning atau dibotolin. Nah, dibotolin itu bisa berupa selai, bisa berupa dibuat saus, pokoknya dibotolkan. Nah, proses pembotolan ini namanya canning gitu. Terus ada smoking atau proses pengasapan. Ini proses smoking ini biasa dilakukan untuk protein, untuk ikan, ayam gitu ya, daging, gitu, proses asap. Mungkin yang paling terkenal kalau di Indonesia ini mangut. Karena lele asap gitu ya, itu yang paling dikenal itu mangut gitu. Kalau di luar negeri itu sampai penyimpanan daging, unggas itu semua diasap karena bisa tahan lama. Lalu ada freezing ya, metode freezing ini yang paling umum dilakukan oleh ibu rumah tangga ya, dibekukan. Jadi biasanya sayuran ini bisa dilakukan untuk sayuran keras seperti tomat. Bukan tomat. Tomat juga bisa sebenarnya. Wortel, pete, tapi pete itu harus di blanch dulu, disiram dulu pakai air panas. Oh. Kalau enggak nanti dia melewat. Saya dikupas itunya aja. Cilat. Jadi tinggal kulit itunya aja, gagalnya itu. Itu juga bisa, cuma nanti agak mengkerut. Jadi harus di blanch dulu air panas beberapa detik, baru dibekukan.
bisa untuk kacang polong. Biasa kalau di supermarket kan ada tuh frozen vegetable ya, isinya kacang polong, terus wortel, beetroot. Nah itu pokoknya sayuran keras itu bisa. Tomat juga sebenarnya bisa dibekukan, tapi utuh, bulat utuh, itu bisa dibekukan kalau di luar. Cuman di kita itu jarang kalau untuk tomat. Nah lalu ada pickling. Nah pickling itu acar, di acar. Kalau di Indonesia ini ya acar yang kita kenal mungkin acar di warung nasi goreng ya. Sebenarnya kalau di luar negeri daging juga diacar. Ada bagian daging untuk diacar, itu biasanya bagian paha. Itu diacar. Nah, ada sugaring. Nah, biasanya di Indonesia ini banyak banget level sugaring. Sugar digulain. Manisan biasanya. Manisan apa? Kulit jeruk, halua ya, halua gitu manisan kulit jeruk lah. Manisan pala. Nah, itu paling terkenal di Indonesia ini. Namanya sugaring. Lalu ada drying namanya atau pengeringan. Nah ini juga udah banyak ya. Mungkin kita di pasar kadang nemu tukang sayur jualnya cabai yang udah kering gitu. Nah itu kan ibu-ibu kadang gini juga. Aduh kalau cabai kering nutrisinya berkurang dong. Enggak. Proses itu tidak mengurangi. Dia hanya mengurangi kadar air. Mengurangi. Tapi nutrisinya tetap begitu. Lalu ada salting atau penggaraman. Nah ini juga kalau di luar negeri penggaraman dia untuk daging-dagingan, bagian rusuk atau punggung biasanya. Tapi kalau di kita enggak, ya itu karena kita mah tiap hari ya bisa beli daging. Tapi ikan asin ya, ikan asin itu melalui proses 2 Bu. Berarti dia di salting dan drying. Jadi setelah digarami, dia dijemur. Nah itu udah paling famous sekali kalau di Indonesia ya. Next ya. Nah ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah ini misalkan kayak flavor, kalau dia segar itu apa, kalau dia dibekukan rasanya perubahannya apa, nanti dipelajari sendiri ya di sini. Jadi nanti kita bisa membandingkan gitu. Tadi shelf life-nya, kalau segar dia amat pendek, kalau misalkan dia di freezing atau dibekukan amat lama. Gitu. Dikeringkan dia juga amat lama. Tapi kalau di can atau dimasukin ke jar ya, ke botol, dia tidak terlalu lama di sini. Nah, kita juga bisa lihat ini, kita bisa bandingkan sayuran apa yang kita tanam dan gimana sih metodenya. Mungkin kita pengennya amat lama nih, very long di sini. Nah, ini nanti ada pilihannya. Next ya. Nah, ini contohnya ya untuk curing, smoking atau teknik pengasapan. Kita kenal lah dendeng biasanya ya, dendeng daging sapi. Nah, ini mangut lele yang paling terkenal itu lele, atau ikan asap biasa di Sulawesi, memang di daerah pesisir itu ya yang dia hasil panennya itu banyak biasanya di asap. Next ya. Nah ini untuk freezing. Nah freezing itu semua sayuran di blanch dulu atau disiram air panas atau direbus beberapa detik baru dibekukan, itu kuncinya. Kalau tidak ada proses itu saat mendefrost menciut. Kaget dia laju. Nah nextnya, jadi drying itu sebenarnya kalau zaman nenek moyang kita lakukan itu udah sejak dulu ya, tinggal taruh di tampah dikeringkan. Nah cuma kalau misalkan di negara 4 musim mereka sudah pakai alat nih, alat namanya dehidrator, dia bulat pakai listrik gitu. Atau pakai oven, ada oven khusus kalau di industri teh misalkan gitu kan, bikin teh rosella kan harus dikeringkan, ada masukkan ke oven 5 detik. Tapi ovennya mahal sekali. Tapi ovennya agak mahal, jadi mungkin hanya UMKM atau level home industry yang modalnya agak tinggi yang mampu. Namun sebenarnya dijemur biasa juga bisa, nggak perlu pakai alat, pakai tampah. Kuncinya setelah ditaruh di tampah atau sesuatu yang bawahnya bolong. Ya, supaya dari bawah juga dia keluar gitu. Jadi bawahnya itu harus bolong-bolong. Tampah sih sebenarnya paling gampang ya. Atasnya dilapisi oleh kain tipis, kain aron. Dulu saring-saring kayak tilak. Atau kain saringan tahu atau saringan keju. Nah, itu kayak itu. Nah, itu harus dilapisi atasnya supaya apa? Supaya tidak kena sunburn atau dia tidak terbakar. Jadi warnanya tetap terjaga. Makanya misalkan nanti ibu-ibu coba mengeringkan bunga rosella nih, mau bikin tehnya kan, atau bunga telang,
tapi atasnya nggak ditutup, coklat. Oh, jadi Coklat. Dan rasanya hilang. Karena kan dia karena apa ya? ya dia aneh apa sih namanya, dia kain itu yang tipis itu yang buat pengaron, yang buat atau saringan tahu. Kayak itu kuncinya di situ. Dan di luar negeri juga sebenarnya pengeringan itu bukan hanya untuk protein. Kalau kita mungkin dikenal ya itu hanya dan protein. Sebenarnya di sana itu buah-buahan juga sudah dikeringkan. Mungkin yang paling terkenal Malang ya, keripik buahnya itu lah. Ada keripik nanas, dan cuma pakai oven kalau itu. Atau pakai alat begitu. Kismis. Tapi kita sebenarnya juga bisa kok mengeringkan sendiri. Karena hasilnya nggak akan jadi keripik. Bedanya itu kalau pakai oven. Kalau pakai oven atau alat khusus, kita potong ini si nanas, dia masukkan beberapa menit, dia keluar menjadi keripik karena sempurna. Tapi kalau kita jemur biasa, dia sebenarnya tetap bisa awet, tapi nggak akan jadi keripik, tapi jadi kenyal. Dia harus jadi kenyal, tapi gampang dijemur, ditaburi garam. Kuncinya untuk mengawetkan tomat, ya ibu-ibu kalau misalkan panen tomat banyak atau panen tomat cherry, belah 2. Kalau tomat cherry cukup belah 2. Kalau tomat besar belah 4. Taburi garam, dijemur. Kalau musim panas ya mungkin 2 hari juga udah. Kalau musimnya agak mendung-mendung, beberapa hari. Nah itu kalau sudah kering dimasukkan ke toples, itu enak dicemil. Kan orang-orang biasa apa sekarang ada oleh-oleh tomatur ya, tomat kurma. Dia dijemur tapi pakai gula. Nah itu bagi ibu dan bapak-bapak mungkin perlu dijaga kadar gulanya gitu ya. Tapi nggak usah pakai gula, garam aja, tabur tipis, dijemur, itu enak. Namanya adalah sun-dried tomato. Yang kalau dijual di supermarket harganya 40.000 ke atas. Untuk ukuran beberapa gram saja. Itu jemurnya sama ditutup dengan Sama kain. ditutup pakai yang apa kain tipis tadi kuncinya itu. Berarti habis menjemur itu nggak dicuci lagi, nggak diapa lagi langsung. Enggak, iya. Ya pokoknya cuci dulu di awal, belah 4, taburi garam tipis-tipis, jemur sampai dia kering, tapi nggak akan jadi keripik ya, karena kan memang alami. Nah itu tapi jadi kenyal-kenyal, itu cemilan. Atau nanti dari sun-dried tomato bisa diolah jadi tomato sauce, itu aromanya lebih enak. Kalau di Italia biasanya memang diolahnya bukan dari tomat segar, ada yang dari tomat segar, tapi mereka lebih prefer mengolahnya itu dari tomat yang sudah dikeringkan. Namanya sun-dried tomato, jangan tomat kering. Tetap di itu ya. Kalau jadiin saus tadi tetap di blender atau di apa? Iya, tetap. Nanti kan kita praktek. Tenang, kita praktek. Nah ini canning ya. Nah untuk canning kuncinya begini. Bahan pengawet alami itu pertama ada acid atau asam. Nah itu biasanya bisa dari cuka atau bahan kimianya biasanya kalau itu pakai citric acid sih. Kalau untuk mengurangi biaya produksi kan murah, citric acid paling berapa sih gitu kan, dan itu bisa jadi segentong besar gitu ya. Tapi itu kalau misalkan memang mau menjual untuk level harga UMKM yang murah. Tapi kalau kita UMKM-nya segmentasinya sudah mau kelas menengah, kita pakai bahan yang lain gitu. Contohnya itu misalkan kayak acar, nanti kita praktek juga. Lalu kedua ada sugar atau gula, bisa dari gula. Zaman dulu di Mesir itu pakainya madu, ya mereka mau lebih kaya sih ya, pakainya madu zaman dulu itu. Nah contohnya ya sirup, selai, jelly, marmalade, saus manis atau manisan kale buah, itu sugar atau gula. Yang ketiga itu salt atau garam, ya. Nah ini salt kalau misalkan di Timur Tengah juga kayak buah zaitun kalengan. Terus biasanya kalau di Mesir itu mereka mengasinkan lemon, jadi buah lemon dibelah 4, ditaburi garam, taruh di toples. Itu bisa bertahan berbulan-bulan. Cuma kalau saya kurang cocok karena lemonnya nggak dikupas, dia utuh pakai kulit, jadi agak pahit. Tapi kan ada orang yang suka pahit, saya nggak bisa. Iya, saya nggak bisa. Lalu ada oil atau minyak. Nah ini bisa dari minyak kelapa, minyak sayur, minyak zaitun. Contohnya ikan kalengan kan ada, bukan sarden. Ikan kalengan biasa itu ada yang dia direndam sama minyak aja, itu ada. Atau sambal botolan atau bumbu dasar
biasa botolan yang ditumis pakai minyak yang banyak, lalu dibotolkan. Nah itu, ini ada 4 zat pengawet alami sebenarnya. Tuh, ya. Nah, ini kita ngomong masalah fermentasi, tapi kebetulan hari ini kita nggak praktek untuk fermentasi karena ini agak lama, jadi nggak bisa langsung dirasakan. Nah, ini agak butuh lama ini. Tapi mudah-mudahan aja next kita bisa praktek lagi, kita bisa bikin fermented food seperti kimchi, sauerkraut. Nah itu untuk jenis sayuran lunak atau sayuran daun. Nah itu paling cocok. Nanti ada pertanyaan, kalau misalkan pokoknya digimanain kan nggak bisa dibikin jelly atau apa, sebenarnya difermentasikan. Cuma memang hari ini kita nggak praktek itu karena memang fermentasi kan waktunya agak lama. Tapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa lagi untuk praktek sayur yang jenis lunak atau dedaunan. Kita fermentasikan kalau bayam. Ya kan seperti bayam itu. Iya, itu bisa dikimchi. Bisa dikimchi atau bikin sauerkraut itu bisa. Tapi mudah-mudahan aja ya nextnya kita bisa praktek untuk yang jenis dedaunan gitu. Kita sekarang yang praktek hasil yang sayur atau buah yang keras-keras dulu. Nah ini kenapa harus kita fermentasikan dibandingkan kita acar biasa untuk yang sayuran lunak? Ini ada sebenarnya, ada yang dia probiotik. Kalau di pickle atau acar biasa dia nggak mengandung probiotik, tapi kalau dia fermentasikan dia ada probiotik untuk lambung ya, untuk pencernaan. Itu sih bedanya ada dari sisi nutrisi. Nah, Indonesian fermented food biasanya kalau misalnya kita ala-ala diet yang sekarang, kita konsumsi makanan probiotik atau makanan fermentasi yang mahal-mahal. Padahal sebenarnya kita juga punya kok makanan fermentasi yang mengandung probiotik lokal. Contohnya apa? Brem. Tape ketan hitam, tape singkong, ada mandai. Kamu pernah masak? Kulit dalamnya cempedak, mandai difermentasikan, enak banget. Jadi kalau di musim cempedak, kulitnya jangan dibuang. Ini ada nih akarnya. Kulit yang putih. Iya, kulit apa sih namanya? Iya, kulit dalamnya itu. Ya, ini direndam air garam, didiamkan beberapa hari. Nanti enak dimasak, ditumis aja udah enak, digoreng aja enak. Kalau cempedak bisa berarti nangka bisa ya? Kalau nangka kan lebih keras, mungkin jadi nggak terlalu enak dikunyah gitu. Lalu ada namanya pakasam, ini khas Banjar, Kalimantan Selatan. Dia ikan air tawar. Lalu ada dadi, fermentasi susu kerbau. Jadi sebenarnya juga punya yang namanya keju-kejuan, yogurt-yogurtan. Cuma tidak seterkenal keju atau yogurt dari luar negeri. Kita punya dadi, fermentasi susu kerbau dari Sumatera. Lalu ada danke ini keju lunak dari Sulawesi Utara. Dia dari susu kerbau juga. Itu keju lunak. Lalu ada tempe, oncom, tauco, jangan salah. Harga murah, lokal, probiotik. Jadi nggak usah khawatir. Sehat itu nggak perlu mahal. Kita juga punya kok. Nah, ini kita sudah mulai preserving. Sebenarnya nanti di sini saya mau membagi ada 5 kelompok. Tapi nggak tahu nih Mbak Nisa, nanti Mbak Nisa yang ngatur ya. Apakah bisa dibikin? Karena nanti kita ada beberapa pengolahan. Ada grup tomat nanti. Ada grup tomat. Grup tomat itu nanti kita mengolah jadi 2 tomat itu. Pertama untuk tomato sauce. Jangan saus tomat. Tomato sauce. Beda harganya. Kalau saus tomat itu mungkin ABC. Kalau tomato sauce Del Monte. Harganya beda. Nah itu untuk saus tomat. Yang kedua itu namanya sugo al podomoro. Keren kan? Nah, ini tomat, saus tomat. Nah ini sugo al podomoro itu namanya Italian tomato sauce. Gitu. Nah kalau saus tomat ini yang dia aplikasinya seperti kita memakan saus tomat biasa. Jadi
dicocol-cocol dengan yang bergoreng-goreng, biasanya kayak gitu kan ya, saus tomat, tomato kecap. Nah, kalau di luar negeri saus itu kecap ya, kecap itu adalah saus. Kecap itu adalah saus, saus adalah kecap. Balik. Mereka tomato kecap itu adalah saus tomat. Nah, kalau yang kedua, ini grup tomat, sugo al podomoro namanya, Italian tomato sauce. Nah, Italian tomato sauce ini saya dapatkan ini resepnya original waktu saya pernah di Itali. Ini sebagai dasar dari beberapa hidangan. Makanya saya bilang, yang saya berikan sekarang adalah resep-resep basic, nanti bisa di-upgrade lagi, bisa dimodif lagi. Nah, aplikasinya apa sih? Nah, si Italian tomato sauce ini bisa digunakan untuk saus pasta, jelas. Atau bisa untuk saus pizza. Atau bisa dibikin untuk sup tomat. Tinggal nanti menambahkan, misalkan kalau untuk saus pasta, si sugo al podomoronya kita tumis lagi, tambah cacahan bawang bombay sama daging giling. Nah, udah. Yang penting basicnya kita udah ada. Mungkin ibu-ibu ada yang mau buka kafe atau rumah makan, pakai ini untuk basicnya. Itu udah rasanya udah original banget. Atau mau buka itu kafe atau coffee shop yang menghidangkan makanan ringan kayak pizza atau bruschetta misalkan. Nah, itu bisa atasnya oleh si sugo al podomoro gitu. Atau diencerkan tambah susu cair jadi sos itu apa tomato sauce itu sup tomat Italia. Jadi dari satu resep bisa dikembangkan dari berbagai macam. Kedua adalah tadi kita kelompok tomat ya. Kedua kelompok cabai. Kelompok cabai iya, pokoknya cabai ini bikin pusing karena saya juga penikmat cabai. Jadi kalau harga cabai naik suka bete gitu. Tapi kan karena kita sudah menanam sendiri, jadi nggak masalah. Tapi kadang panennya juga berlebih. Nah ini kita yang paling gampang kita olah jadi acar. Acar ini buat apa sih? Acar ini sebagai teman untuk nasi goreng, mie goreng, gitu. Untuk gulai, sebenarnya semuanya. Itu ini. Terus nanti kita olah. Nah ini sebenarnya resep acar tadi yang saya berikan ini ya resepnya. Ini bisa diaplikasikan untuk semua cabai. Gitu. Jadi makanya saya bilang saya berikan resep dasar, isiannya bisa diganti. Jadi bisa nanti dari cabai hijau atau cabai yang tanjung besar merah yang hijau atau cabai rawit atau cabai gendot. Cuma kalau cabai gendot pedasnya berletan ya, jadi bijinya dibuang dulu aja. Bandung cabai gendut. Nah ini nanti saya juga berikan resep untuk sambal bawang original dasar. Nanti dari sambal bawang ini tinggal ditambah petai, ditambah ikan teri, atau ditambah potongan daging asap, atau ditambah potongan lele. Jadi jualnya udah dalam bentuk toples. Sambal lele asap. Ide banget. Tapi pakai bahasa Inggris nanti di bawahnya gitu lah biar keren. Nah ini jadi resepnya ini udah resep dasar, bisa dipadu-padan dengan apapun ya. Nah, lalu ada grup kacang. Kacang juga termasuk salah satu yang kadang kurang dilirik. Gitu. Kenapa saya ambil grup kacang? Yang pernah ikut kelas permaculture online, ya permaculture baik online karena ini ada di YouTube ya sebenarnya Mbak Nisa ya, udah direkam. Jadi kalau yang kelewatan, yang sebelum-sebelumnya belum hadir bisa lihat di YouTube-nya DLH penjelasan tentang permaculture. Saya selalu menyarankan untuk menyelipkan tanaman kacang di semua tanaman. Pokoknya kita mau tanam tomat kayak kita mau tanam cabai kayak bawahnya tanamannya kacang. Satu biji. Karena apa? Dia akarnya punya bintil, dia itu menambah nitrogen ke tanah. Jadi dia membantu menyuburkan. Selain dia membantu menyuburkan, kan bisa kita panen juga. Gitu. Si kacang. Nah, kacang tersebut nanti kita olah jadi apa? Spicy peanut paste. Pecel.
untuk satu porsi untuk pas untuk pemotretan. Soalnya nanti kalau kita bikin langsung 2 kilo 3 kilo kasihan deh aja, soalnya dia yang belanja ya. Bahan bakunya nanti kemahalan. Jadi ini bikin untuk satu porsi. Enggak sih, bisa 2 kali pakai, 2 kali atau 3 kali pakai. Tapi cukup untuk 1 jar atau 1 botol kalau kita mau jual botolan, atau 1 kotak itu kotak kecil gitu. Ini nanti bisa dikalikan. Dari sampai pasti enak, nanti dicoba. Di foto dulu ya baru dicoba. Nah, lalu kita bisa buat apa lagi? Yang versi manis. Jangan selesai. Homemade peanut butter. Lazis. Homemade peanut butter. Si homemade peanut butter ini kita variasikan dengan menambah bubuk coklat. Jadinya apa? Nutelaan. Pernah ada yang makan Nutella? Mahalnya, harganya ya bikin aja nanti kita sendiri. Mirip kok rasanya, coba aja nanti ya. Mungkin ada nggak miripnya karena ini nggak pakai bahan-bahan tambahan. Makanya baca aja labelnya di belakang Nutella. Sebenarnya paling banyak dia mengandung apa? Bukan kacangnya, bukan gula. Gula iya. Alasan manisnya kebangetan ya. Jadi kita bikin sendiri, gampang banget. Nah, jadi nanti ada grup kacang. Lalu ada grup lemon. Di sini daerah Tangerang ini sinar matahari, wow, kaya raya sekali, panas. Direct sun, yang namanya lemon atau jeruk nipis sudah pasti banyak. Saya menyarankan memang kalau untuk ibu KWT atau pelaku UMKM bukan menanam jeruk manis, tapi jeruk yang bisa diolah, karena kalau jeruk manis limited ya opsinya untuk diolah, dimakan segar paling. Ya udah gitu, maksudnya kurang bisa kita apa-apakan lagi. Kalau kita menanam jeruk nipis atau jeruk lemon itu bisa diolah. Nanti kita olah jadi apa? Sirup. Kita olah jadi marmalade. Kita olah jadi curd. Ada 3 olahan dari satu jenis si buah asam ini. Ini bisa diaplikasikan baik ke jeruk lemon atau jeruk nipis. Mau lemon impor, mau lemon lokal atau jeruk nipis, ini sama. Jadi memang resep fisik. Tinggal nanti menambahkan jumlah gula aja. Kamu mungkin misalkan dapat jeruk nipisnya yang benar-benar jauh lebih asam dari lemon, tambahkan kandungan gula yang sedikit. Ya, homemade lemon atau lime syrup. Tapi yang kita bikin ini tipenya konsentrat, jadi nggak ada penambahan air. Itu kayak apa ya? Kalau kita pesan quick. Jadi cukup 1 sendok makan untuk 1 gelas. Jadi untuk nanti itu diseduh lagi. Jadi kita nggak jual kayak yang di sirup yang di supermarket yang literan gede harga murah, tapi dalam 1 gelas mesti banyak, makanya cepat habis gitu. Enggak, ini jenisnya konsentrat. Konsentrat itu artinya cukup 1 sendok makan, itu juga nggak penuh amat, untuk 1 gelas penuh. Itu konsentrat. Makanya jualnya nggak usah langsung literan karena harganya jadi mahal. Di botol-botol kecil aja 200 milian konsentrat namanya. Yang kedua marmalade atau selai kulit jeruk. Ini bisa untuk kulit jeruk lemon atau kulit jeruk nipis. Tuh, lemon marmalade. Ya. Jadi kulit jeruknya jangan dibuang. Jadi nanti begini kuncinya. Kan nanti ada grup yang bikin sirup, ada grup yang bikin marmalade, ada grup yang bikin curd. Si curd ini kulitnya dipakai, si sirup ini kulitnya nggak dipakai, nanti dikasihin ke yang bikin marmalade. Kulit luarnya, bukan kulit yang putihnya. Jadi makanya mengulitinya nanti hati-hati. Kalau yang putihnya ke bawah, pahit. Nah, lemon curd itu apaan sih? Emang sih di kita agak jarang. Tapi sebenarnya dia nanti aplikasinya banyak kalau lemon curd. Dia bisa dibikin tart atau isian donat. Kalau beli Dunkin donat biasanya suka ada tuh yang lemon itu curd. Isiannya itu curd. Kentalnya dari apa tuh? Nah, sebenarnya ada 2 versi. Ada yang non vegan, ada yang vegan. Kalau non vegan, dia pengentalnya itu dari butter atau mentega dan
kuning telur gitu. Tapi kita bikin versi vegan karena kan kita maunya yang lebih sehat. Jadi nanti kita pakai tepung maizena. Dari sisi rasa itu sebenarnya sama. Gitu. Tapi ini sisi vegan. Jadi kita jualnya itu mau yang non vegan bisa makan, tapi yang vegetarian atau yang vegan juga bisa makan. Gitu. Jadi lebih bisa dijual ke banyak lapisan segmentasi. Lemon curd. Jadi kalau misalkan kita punya usaha bikin donat atau bolu gulung atau cake, itu jadi feelingnya isi kuahnya, kuah istilahnya gitu. Lemon atau lime. Nah nanti ada juga kelompok rosella. Ini kalau rosella saya udah bawakan, ini panenan kami yang terakhir ya. Nah ini rosellanya tapi memang ada yang lunak, ini karena udah di freezer gitu. Tapi nggak apa-apa, tetap bagus kok, bisa dipakai. Ada kelompok rosella. Nanti kelompok rosella bikin homemade roselle syrup, lalu bikin homemade roselle jam. Tuh kelompok rosellanya. Nah tapi kebetulan saya bawa markisa nih, panen banyak markisa. Jadi mungkin nanti ada yang grup paling mudah sebenarnya. Grup paling mudah itu grup rosella. Jadi mungkin grup rosella saya tambahkan untuk ngolah markisa. Gitu. Markisa itu dibuat jadi sirup dan curd. Jadi resepnya sama. Gitu ya. Resepnya sama. Nah, ini kan saya ada yang tidak menggunakan resep kayak gini nih. Kenapa? Karena kalau untuk kita jualan kayak ini resepnya, sebenarnya saya emang nggak bisa ngasih takaran karena gini, kadang bunga rosella yang saya tanam dengan orang lain tanam rasa kelompoknya beda. Tapi nanti ada triknya nih, intinya pas kita merebus, air rebusannya harus bisa merendam. Nah gitu, makanya nanti dalam satu grup ada yang bertugas untuk mencatat dan menimbang, itu satu orang. Karena nanti kita mau jual ini, mau menghitung HPP ya. Jadi ada satu orang khusus menimbang. Semuanya harus ditimbang, harus ditakar. Sehingga pas besok kita udah bisa menghitung HPP-nya dan harga jualnya. Ini juga termasuk resep yang homemade syrup ya. Saya kasih trik. Kalau concentrate homemade syrup 1:1. Jadi sari buahnya 1, gulanya 1. Jadi kalau sari jeruknya 100 ml, gulanya 100 gram. Itu aja kuncinya. Nah, tapi nanti baiknya ditimbang. Ternyata 100 ml itu dari berapa gram buah atau berapa buah lemon, itu semuanya harus dicatat. Supaya apa? Karena ya itu di Indonesia kan harga buah, harga komoditas berubah-ubah terus. Jadi kita tetap bisa menghitung nanti perubahannya. Gitu. Kuncinya itu. Nah, ini homemade concentrate ini bisa berlaku untuk apapun. Sama. Nanti si markisanya juga disaring dulu. 1:1 gitu. Kita mau bikin dari buah-buahan lain yang memiliki sari atau cairan, sama. 1:1 itu kunci dari concentrate syrup. Dari sini ada yang mau tanya dulu? Ya, ingat ya. Jadi si nanti bikin homemade lime ini kita kupas dulu. Kita kupas hati-hati. Berikan atau sisihkan untuk marmalade. Jadi tidak ada yang terbuang. Kan kalau kita bikin sirup doang kulitnya nggak pakai kan, sayang. Jadi kita bikin dua produk sekalian. Ambil airnya aja. Gunanya yang tadi tomat itu didiamkan itu di luar atau masuk kulkas kalau sudah ditopesin? Oh, kalau tomatnya udah yakin kering dan itu kan sudah ditaruh garam, tergantung kondisi rumah. Kalau misalkan rumah kita ternyata terlalu lembab, ya udah biar aman masukin kulkas dulu. Karena nanti kan beda itu, makanya saya ngasih sarannya kalau rumah kami itu kan daerah Jawa Barat 800 mdps, jadi kalau di luar ruangan tahan berbulan-bulan. Tapi takutnya kalau di tangga terlalu humidity-nya tinggi, panas lembab, malah jamuran.
Kalau nggak cukup kering. Tapi kalau misalkan udah yakin kering banget, masukin toples ternyata dalam 2 hari habis, ya udah. Itu dijemur bentuk keringnya tipis atau gimana? Iya, nanti dia berkurang pasti berkurang. Dan nanti dia jadi kenyal. Jadi kayak permen kenyal gitu. Ya, tapi nggak sekenyal Yupi, tapi memang kenyal dan teksturnya gitu. Nah, karena pakai garam, enak sih, dicemilin biasa juga enak. Itu buat makanan diet gitu. Ya, jadi sekarang kita bentuk grup. Jadi ada 5 kelompok tadi. Cuman yang kelompok Rosella karena memang mudah sekali saya tambahkan untuk mengolah si markisa. Dalam satu kelompok itu nih triknya, kita kan besok ini continue ya. Hari ini kita membuat produk, packaging atau bottling. Besok itu kita langsung branding, bikin logo, bikin Instagram akunnya, pemotretannya yang bagus, styling pemotretannya gitu, sampai kita menghitung harga jualnya, itu udah siap jual. Tapi kuncinya sebenarnya gini, untuk Instagram jualan, jangan selalu posting foto produk jualan. Itu tidak akan membuat customer merasa dekat. Cara customer merasa dekat dengan kita adalah kadang kita upload proses pembuatan, lagi ngupas, tapi harus diyakinkan itu bersih ya, karena berantakan. Atau itu proses direbusnya. Jadi pelanggannya itu merasa ada kedekatan dan real gitu. Oh iya ya, ini homemade ya gitu. Ini emang dibuat ya. Jadi jangan sampai blast yang di blast itu jualannya aja, jualan. Sumpah aku kalau nemu akun kayak gitu gua blok. Terlalu nafsu gitu jualannya. Padahal konsumen zaman sekarang itu butuhnya kedekatan. Jadi dia melihat proses panennya, mungkin proses pencuciannya, proses ngupasnya. Makanya nanti dalam satu grup, selain satu orang berfungsi untuk mencatat semuanya, menakar semuanya, ada satu orang berfungsi untuk memotret semua aktivitasnya. Satu orang untuk jadi semua hal yang remeh. Pas lagi ngupas itu difoto atau direkam, itu bagus. Jadi sekali-kali foto rekam karena nanti diupload ya di Instagram akun jualannya yang besok kita langsung bikin gitu. Jadi dia langsung bikin jualan meskipun produknya nggak ada. Nanti kalau ada yang nanya PO ya gitu dong. Keren zaman sekarang ya, nggak perlu modal awal gitu. Nah itu jadi ada satu orang selain bertugas untuk menakar detail, ada satu orang bertugas untuk memotret dan membuat video. Jangan hanya video pas dikupasnya, tapi pas ibu-ibunya juga lagi memotong misalkan gitu. Jadi ada proses kedekatannya. Jadi saat proses itu mereka tahu, oh prosesnya gini loh. Gitu. Kenapa? Ada yang mau tanya? Iya. Itu namanya branding. Bagaimana kita membentuk image dari produk kita sendiri gitu ya. Nah oke, kita sekarang udah jam berapa Anissa? Jam 10:30. Wow, 10:30 kan? Gak berasa banget nih kalau cuap-cuap. Oke, jadi kita bagi menjadi 5 kelompok. Ini udah di-share belum? Mana tadi? Bahan udah di-share? Untuk mereka biar bisa resep. Nanti dia di-share ya langsung, dia bisa langsung lihat resepnya. Ingat, dalam satu kelompok, satu orang bertugas untuk menakar, semuanya ditakar. Misalkan hasil dari kulit jeruknya mau dibikin marmalade, saya belum ada takarannya. Takaran groundnya detail, ditakar, ditimbang, semuanya ditimbang. Gitu. Karena kelemahan UMKM atau di Indonesia atau tukang jualan Indonesia kadang itunya nggak detail, bahkan kadang ownernya sendiri nggak digaji. Ya. Hah? Ada. Udah dong. Meskipun aku berebutan. Iya, karena kita ada salah. Nah, itu kelemahan salah satu UMKM di Indonesia adalah kita ada bahan yang kita nggak detail kita hitung. Misalkan membutuhkan 1/8 sendok garam, kadang itu nggak dihitung. Padahal harus, meskipun Rp25, tetap itu masuk.
berarti ada hitung-hitungannya. hitung-hitungan gaji. Business owner bukan hanya, tapi kan nanti saya dapat laba, laba beda. Business owner harus gaji. Meskipun belum mampu mengeluarkan gaji, tetap dicatat. Berarti apa? Usaha kita punya hutang kita. Gitu. Nanti digajinya kalau memang si produksinya itu udah besar, sudah mampu menggaji, lah barulah bayar hutang kita. Itu caranya menghargai diri sendiri sebenarnya. Itu ada di etika permaculture ketiga, fair share. Jadi kita harus fair atau adil terhadap diri kita sendiri sebagai business owner. Oke, sekarang siap ya? Bentuk 5 kelompok. Kelompok Rosella, nanti berarti Rosella plus Markisa. Dia bikin Markisa concentrate sirup dan Markisa curd. Jadi resepnya sama dengan lemon ya. Satu orang, siapa yang orangnya detail, itu dia yang mencatat semuanya. Satu orang yang punya HP rada bagus fotonya dan memang gila foto-fotoan dan video dan tahu mengambil angle yang bagus, bertugas untuk mendokumentasikan seluruh proses. Oke, sip. Langsung kita mulai. Yuk, Mbak Nisa. Oke ya, pembagiannya Kafling Setiabudi Cipadu 2 orang sama PTI Bina Mandiri itu satu grup. Anak komunitasnya Bian nanti sama grup itu ya kumpul. Yang kedua Sekarwangi dan Puri Mandiri dari komunitasnya Hamzah gabung. Kemudian grup yang ketiga dari Dahlia ada 2 orang dan